رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أيها الناس اتقوا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat Jorong Moratapus, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang berbahagia, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Kita bersyukur dan bersyukur, berlipat-lipat bersyukur karena COVID-19 sudah pergi, sehingga kita diizinkan kembali hidup dalam keadaan seperti biasa. Tapi ada sedikit beda, sehingga istilahnya adalah kenormalan yang baru, tidak seperti dahulu. Normal-normal, tapi ada bedanya. Ini adalah rahmat Allah. Terlepas dari ada yang mengatakan corona itu rekayasa dan ada mengatakan memang betul ada. Bagi kita corona itu rekayasa atau ada adalah cobaan. Karena cobaan itu ada yang murni dari Allah seperti penyakit. Ada penyakit yang dibuat manusia dengan perantaraan kecurangan. Semua itu adalah cobaan. Ada nabi yang dibunuh orang Yahudi, dibunuh orang Israel. Beratus-ratus nabi dibunuh orang Yahudi Israel. Nabi Yahya disembelih seperti memotong seekor kambing saja, disembelih. Nabi Zakaria dibelah dari kepala sampai selangkangan. Ini semua perbuatan orang Yahudi, saudara-saudara. Cobaan bagi Yahya dan Zakaria, tapi cobaan yang sengaja dibuat Yahudi. Jadi corona adalah cobaan, tapi cobaan yang sengaja dibuat Yahudi. Namun kalaupun penyakit itu murni dari Allah, bukan bakteri tapi virus, walau sekarang sudah banyak menentangnya, itu bakteri bukan virus. Kalau bakteri penyebarannya tidaklah melalui salaman, aman saja. Buktinya kita salaman tidak ada masalah. Jadi memang kecenderungan manusia sekarang sudah menganggap corona itu adalah sebuah buatan. Ada tujuan yang besar di baliknya, untuk menguasai dan menundukkan semua manusia di dunia selain Yahudi. Kaum muslimin yang berbahagia, kita beralih kepada topik kenormalan. Sudah mulai bosan manusia mendengar nama Siti Corona itu. Biarkan saja Siti Corona pergi, karena dia tak laku bagi kita. Jamaah Jumat Jorong Moratapus rahimakumullah. Khutbah kita pada kali ini adalah tentang pentingnya menjaga harga diri seorang muslim. Di dalam hadis Rasul bersabda, "Sibabul muslimi fusukun." Engkau menuduh seorang muslim tanpa bukti dan saksi, maka engkau dalam kategori seorang fasik, pendosa besar, penjahat besar. Fasik itu artinya penjahat besar. Wa qitaluhu kufrun. Apabila engkau terlibat membunuh, menghilangkan nyawa seorang muslim, maka engkau dicap kafir. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa membunuh seorang muslim, maka engkau kekal dalam neraka. Ini ayat. Jadi apabila dalam sejarahnya seorang manusia yang muslim pernah membunuh seorang muslim, hukumannya kekal dalam neraka. Ulama terbagi dua dalam berpendapat, wahai jamaah Moratapus. Yang pertama memang kekal selama-lamanya, seperti orang kafir. Yang kedua, pembunuh ini lama di dalam neraka, sehingga karena lamanya seakan kekal. Walau pada akhirnya sebab dia muslim kembali masuk ke dalam surga. Berasal dari hadis ini, ditambah hadis yang banyak lagi, cuma karena khutbah terbatas, hadis ini saja kita kutip. Jangan pernah terlibat
di dalam menyakiti, merendahkan, menuduh, apalagi membunuh seorang muslim. Walau kata Rasulullah, engkau membantu pembunuhan itu dengan satu suara. Contoh, ada orang yang memukuli seorang muslim di depanmu, lalu kau tambahi, bunuh, berarti kau telah ikut di dalam memberikan semangat dengan suara. Kau pun telah tergolong si pembunuh. Saya kan cuma beri semangat. Iya, kenapa kau beri semangat? Bisa jadi kalau tak kau berikan semangat, tak dibunuhnya, cuma dipukul saja. Begitu juga di Facebook, di media sosial. Ada seorang keturunan Nabi dicaci orang lain, lalu engkau tambahi, ayo tuh, itu saja kata-katanya. Saya sering membaca tuh, iya tuh. Kalau bahasa Indonesianya, benar sekali. Yang dicacinya siapa? Habib Rizik Syihab, keturunan Nabi nomor 38. Berani dia mencaci keturunan Nabi. Bahar bin Smith, keturunan Nabi nomor 39. Seperti kita dari marga saya misalnya Lubis, Nasution, Matondang, Hasibuan, Pulungan. Nomor berapa engkau dari Pulungan? Kita tidak tahu. Keturunan Nabi tahu mereka nomor berapa dia dari Nabi. Nabi, Fatimah, Hasan atau Husain, di bawah Husain, Zainal Abidin, ada Imam Bakir, ada Ja'far Shadiq, di bawahnya lagi, tahu dia sampai seterusnya. Saya marga Matondang, saya tidak tahu nomor berapa saya dari marga Matondang, misalnya marga Lubis, marga Nasution. Begitu hebatnya manusia menjaga marga, tidak ada yang melebihi marga daripada Hasan Husain atau keturunan Nabi. Jadi jangan ikut-ikut mencaci keturunan Nabi di Facebook, di media sosial, di WA, jangan. Siapa yang ikut menyakiti keturunanku, kata Rasulullah, maka saya akan membela orang yang dicaci itu, yaitu keturunanku, walaupun nanti di akhirat. Berani berhadapan dengan Nabi di akhirat. Tidak diakuinya saja, nanti umatnya kita habis kita. Tidak ada cerita lagi. Jadi Bahar bin Smith itu bukan penjahat. Jangan engkau ikut-ikutan terlibat, terbawa arus, gara-gara medsos mengatakan dia penjahat, kau katakan pula penjahat. Itu keturunan Nabi. Kenalkan Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith sama orangnya itu. Habib Rizik Syihab yang sekarang harus ke luar negeri menyelamatkan nyawa. Banyak orang Islam ku tengok di Facebook mencaci-cacinya. Anda siapa? Dia itu keturunan Nabi, sudah diakui Rabithah Alawiyah dunia, persatuan keturunan Sayyidina Ali dunia. Kita ini keturunan siapa? Tidak jelas kita ini sebenarnya. Apa marga saya rupanya sehingga mampu mencaci keturunan Nabi? Emangnya nenek kita itu Islam semua sampai ke atas? Bisa jadi nenek kita dulu, neneknya sudah kafir, belum Islam, agama perbegu-begu. Jadi oleh karena itu saudara, orang biasa saja engkau caci dia Islam, lalu kau caci, kau dianggap penjahat besar oleh Allah dan Nabi. Apalagi yang kau caci itu keturunan Nabi. Sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang menolong keturunanku, membantu keturunanku, membela keturunanku, membantu dari kesulitan yang dialami keturunanku, apalagi memberinya makan, memberinya minum, memberinya pembelaan, maka walau keturunanku tidak sempat membalas jasanya di dunia, saya sebagai kakeknya yang membalasnya nanti di akhirat. Maka bagi generasi muda yang punya smartphone, gadget, nanti setelah Jumat atau kapan waktu senggang, tengoklah di Google, di internet. Pentingnya membela keturunan Nabi. Wajibnya menghormati zuriyah Rasulullah. Zuriyah itu artinya anak cucu. Supaya kita tahu. Lebih penting dari membela marga kita sendiri, membela marga Nabi itu. Apa kata Abu Bakar? Hai Abu Bakar, betapa cintanya kau pada Rasulullah dan keturunannya dan keluarganya, beserta ahli baitnya. Kenapa sampai demikian? Kata Abu Bakar, la an asila ala kirabati Rasulillah ahabbu ilayya an asila ila kirabati. Saya menyambungkan hubunganku dengan hubungan keluarga Nabi dan ahli bait Nabi dan keturunan Nabi lebih penting bagiku daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri.
Ini Abu Bakar Siddiq yang sudah dijamin ke surga, masih lebih mementingkan, membela, menggembirakan daripada keturunan Rasulullah. Kita belum dijamin ke surga. Kenapa berani-berani tidak membela Nabi? Bukan tidak membela keturunannya saja, mencacinya ikut-ikutan dia. Saya sudah ikuti, orang Sumatera Barat sering mencaci keturunan Nabi sebagian. Orang Pasaman Barat kurang tahu saya. Saya lihat ini di Facebook ya. Baru-baru ini ada tokoh yang mereka anggap tokoh pihak sebelah itu mencaci macam lah tuduhannya pada orang-orang Islam ini. Termasuk sering dia itu menuduh daripada keturunan Nabi macam-macam. Habib Rizik Syihab itu habis dibulinya itu. Apa dibuli itu? Dicaci-cacinya. Sudah dibuktikan dalam sejarah, tuan-tuan sekalian. Siapa yang terlibat mencaci keturunan Nabi ini, hina hidupnya. Ada yang mati tidak jelas, ada yang mati kafir, ada yang mati terlaknat, ada yang mati menderita, sakit, kecelakaan, macam-macam, hina. Karena memang sudah dijanjikan begitu. Dikhawatirkan mati kafir orang yang ikut mencaci keturunan Nabi. Apa pentingnya ini? Apa memang ada keturunan Nabi Indonesia? Ada. Di Indonesia ini keturunan Nabi lebih 2 juta orang. Yang paling banyak di Surabaya. Kemudian di Jawa Tengah. Yang paling banyak di mana lagi? Ada di Jawa Barat, ada di Jakarta. Bahkan Indonesia merdeka ini tidak akan merdeka Indonesia kalau tidak dibantu keturunan Rasulullah yang ada di Jakarta dan di Jawa waktu itu. Sebab Soekarno sudah dikejar kemana-mana oleh Jepang, tidak tahu kemana lagi melindungkan diri. Ada seorang tokoh keturunan Nabi, Habib, di daerah Kuitang. Datanglah Soekarno ke situ menyelamatkan diri. Langsung berguru nyantri. Jadi Soekarno itu pernah nyantri. Beberapa sisa daripada peninggalan waktu santrinya, kabarnya sampai sekarang saya baca di medsos masih disimpan. Cuma beberapa bulan saja. Tidak berani Jepang untuk menggerebek itu tempat Habib, walau Soekarno di dalam. Akhirnya selamat Soekarno. Maka ketika didesak dia diculik para pemuda untuk memaksa memproklamirkan kemerdekaan, Soekarno tak berani. Karena Jepang masih kuat, nanti diproklamasikan ditembak orang tua, habis kita. Akhirnya pergilah dia ke tempat gurunya ini keturunan Nabi. Habib, wahai Habib, sudah menurut ilmumu dan firasatmu, saatnyakah kita mengumumkan kemerdekaan? Lalu Habib itu merenung, menggunakan firasat seorang muslim. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat seorang ulama waliullah, karena mereka berfikir membuat kebijakan berdasar ilham dari Allah. Fa innahu yanzuru yufakkiru binurillah. Sudah, umumkan nanti jam sekian. Beranilah dia. Itu pakai sepeda menyamar tuh Soekarno tuh pagi. Udah kocar-kacir orang tuh di daerah Pegangsaan. Di mana ini Soekarno? Dia mengumumkan, sudah kita konsep semalam suntuk, hilang dia. Dia menyamar pakaian orang biasa, naik sepeda ontel menuju rumah Habib. Begitu diyakinkan Habib, dijamin seorang Habib keturunan Nabi waliullah bahwa aman, merdekakan, ini saatnya, ini timingnya, momentum, jangan lewatkan. Baru dipacunya lagi sepedanya, saudara-saudara. Semangat dia, maju dia, diproklamasikan kemerdekaan. Tahu siapa pertama yang mengatakan warna merah putih harus merah putih? Itu Habib keturunan Nabi. Setiap Soekarno datang dengan keluarga kepadanya, lalu dia buat bubur putih, bubur merah. Karena dia bermimpi seperti isyarat walullah ini, bendera Indonesia merah putih. Serban Nabi sering putih, sering merah. Pakaian kesukaan Nabi, pakaian putih, pakaian merah. Sehingga diceritakan Anas bin Malik dan beberapa sahabat, apabila Nabi memakai pakaian serban merah, ketampanannya luar biasa. Apabila Nabi hari-hari besar, datanglah dia membawa jubah merah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Khutbah singkat ini semoga memberikan kita semangat menghormati keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, seorang muslim preman pun kau caci tanpa bukti dan alasan yang jelas, kita sudah termasuk penjahat besar. Seorang dilempar sampai mati. Wanita ini penzina, namanya wanita Ghamidiah dari marga Gomidi. Karena dia wanita disebut Ghamidiah.
mengaku berzina oleh Nabi. Oke, dipalingkan Nabi wajahnya. Maksud Nabi supaya jangan mengaku lagi. Nabi tidak ingin dihukum ini wanita. Wanita ini tidak tekad bulat. Datang lagi dia. Nabi balik ke kiri. Dia datang dari Nabi. Ya Rasulullah, saya betul berzina. Ini anak hamilan dari zina. Bersihkan saya. Saya rela dirajam. Dirajam itu bukan dipancung. Dirajam itu bukan dipancung, tuan-tuan sekalian. Dirajam itu dilempar sampai mati dengan kerikil sebesar ini. Tidak boleh terlalu besar karena cepat matinya dia. Tidak boleh terlalu kecil, nanti terlalu lama matinya. Sedang. Nabi balikkan pula wajahnya ke arah kanan. Datanglah wanita itu. Ya Rasulullah, saya serius. Saya ingin dihukum. Hukumlah saya. Saya ingin dibersihkan. Nah, kata Nabi, pulanglah dulu sampai kau melahirkan. Nah, setelah melahirkan datang lagi dia. Padahal maksud Nabi supaya dia cabut lagi pengakuannya. Tak usah pun datang dia, tak dihukum lagi. Datang lagi dia. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah melahirkan. Laksanakan hukuman. Kata Nabi, susukan 2 tahun dulu anakmu ini. Disusukannya 2 tahun. 2 tahun datang lagi dia. Ya Rasulullah, saya serius, hukum saya. Nah, tidak bisa dielakkan oleh seorang pemimpin lagi. Oke. Wahai beberapa sahabatku, laksanakan hukuman kisos. Ketika dilempari ini cewek dengan batu, memercik-merciklah darahnya kepada jubah sesahabat. Kenalah jubah Khalid bin Walid. Lalu Khalid mengibaskan jubahnya. Najis ini. Darah orang penzina. Terdengar oleh Rasulullah. Ya Khalid, ta'al. Khalid, kemari. Come here. What do you say? Apa yang kau katakan? Kata Khalid, ya kira begitulah. Tahukah engkau Khalid? Jangan rendahkan wanita itu yang telah suci hatinya ingin dibersihkan taubat. Andainya taubat wanita penzina ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, semua mereka bisa ditolong masuk surga gara-gara hebat nilai taubat ini cewek. Padahal ini cewek bukan keturunan Nabi dan sudah penzina lagi, tapi taubatnya suci luar biasa. Orang yang telah taubat kembali hijrah dari kegelapan menuju keterangan, jangan engkau caci lagi. Jangan ungkit masa lalunya. Seorang Abu Jahal, ada anaknya Ikrimah. Abu Jahal itu kan musuh Nabi nomor 1 lah kira-kira dengan Abu Lahab, number 1 lah. Tapi setelah anaknya masuk Islam Ikrimah, lalu datang Ikrimah, Nabi ingatkan para sahabat, wahai sahabatku, ya itu Ikrimah datang. Jangan kalian ungkit-ungkit kejahatan ayahnya ya. Nah, kenapa ya Rasulullah? Karena akan menyakitkan hatinya, bagaimanapun itu ayahnya. Jadi saudara-saudara, jangan main-main dengan harga diri dan perasaan seorang muslim. Akhlak para waliullah ta'ala itu yang tidak bisa kita tiru. Satu, selainnya mungkin bisa mudah ditiru orang awam. Bersedekah bisa, mudah ditiru orang awam itu bersedekah. Menolong orang mudah. Banyak preman suka juga menolong orang. Tapi akhlak waliullah yang membuat dia dijadikan wali, orang khusus, ada satu yang sulit kita tiru. Apa? Menjaga perasaan muslim itu luar biasa. Keturunan Nabi Habib Umar, ada orang yang sangat mencintainya, mengundang makan. Lalu diundanglah makan Habib Umar, datang dia. Lalu katanya, Habib jangan cuci tangan, saya yang cucikanmu tangan. Oke. Lalu diulurkan tangan. Dicucikan kawan, nih tangan Habib nih. Rupanya air panas yang baru dituang ke termos. Dia tidak tahu itu air panas. Merah tangan si Habib, tapi dia tahankan sampai menggeletak giginya karena merasakan sakitnya saudara. Lalu dia makan. Setelah itu selesai, dia cepat ke mobilnya. Supir, ayo kita pulang. Di tengah jalan supirnya mengatakan, ya Habib, kenapa tanganmu merah? Ya inilah, ada air tadi yang panas. Kenapa Habib tidak katakan panas sehingga dihentikan? Semakin lama dia kucurkan, lama sekali dia tadi mencuci tanganmu. Kalau begitu kena tangan kau tarik, kan tidak terlalu seperti ini akibatnya. Apa kata Habib itu? Keturunan Nabi itu masih hidup sekarang. Habib Umar bin Hafiz di Tarim di Yaman. Kalau saya tarik tangan saya, maka taulah dia bahwa yang dituangnya air panas. Betapa seumur hidupnya dia akan merasa bersalah kepada saya. Padahal dia mengundang saya berdasar cinta pada keturunan Nabi. Jadi demi menjaga perasaannya, kau sanggup menahankan seperti ini? Kata Habib, ya biasa. Dia mencintai Nabi, buktinya dia cintai keturunannya. Biarlah saya tahankan, dibawa ke rumah sakit saudara-saudara. Ada seorang Habib, Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab, tinggal di Jeddah, dikenal dengan wali kutub di masanya. Hanya ini cerita, nanti kita tutup saudara-saudara.
Begitu dia diundang ke satu acara, maka para pencintanya mengantarkan dia ke mobil. Lalu dibuka pintu. Setelah duduklah Habib ini di dalam, perkiraan yang membuka pintu ini sudah saatnya ditutup. Padahal tangan Habib ini masih dua tertinggal memegang daripada pintu mobil. Ditutup, pang, ditutup. Maka dua tangannya itu terjepit. Ditahankan, tidak ada ekspresi wajah kesakitan sedikit pun dari wajahnya. Senyum, Assalamualaikum Habib, salam terima kasih, salam, senyum. Setelah beberapa kilo katanya, supir, tolong hentikan. Limaza ya Habib, kenapa? Tolong dulu buka pintu tangan saya, ada sedikit masalah. Lalu supirnya keluar, bukan masalah, sudah patah saudara-saudara. Ya Habib, kenapa kau tidak katakan tadi kepadanya bahwa dia silap menutup pintu terlalu cepat? Apa kata Habib ini, keturunan Nabi ini? Kalau saya katakan, maka seumur hidupnya dia akan merasa bersalah karena mematahkan dua tangan keturunan Nabi. Coba bayangkan saudara-saudara. Itulah para wali menjaga perasaan. Jagalah perasaan saudara-saudara. Kalau dengan sikapmu itu dia akan sakit hati, jangan. Jika engkau ingin naik dari orang awam menjadi orang waliullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apakah orang-orang semulia itu yang pantas dicaci oleh orang Indonesia? Tidak. Jasa keturunan Nabi pada ini negara lebih dari yang kita duga saudara-saudara. Tahukah tuan-tuan, setiap malam para waliullah keturunan Nabi itu mendoakan Indonesia. Sehingga kalau bukan karena doa mereka secara batin dan tolongan mereka secara zahir, Indonesia sudah akan dikuasai musuh 100%. Tapi Belanda datang, KO lagi. Jepang datang, KO lagi. Kita bangkit lagi. Sekarang kita dijajah oleh A. Tapi insya Allah kita akan menang lagi. Karena jasa berkah bijahi wabi berkati zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Kita bukan keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi? Iyalah, dari Nabi Adam. Saya juga baru tahu saya keturunan Nabi. Orang tidak setuju. Lalu saya katakan dari Nabi Adam. Baru mau dia mengaku. Maksudnya keturunan Nabi itu Nabi Muhammad. Itu yang hebat tuh. Kalau kita ini dari Nabi Adam sama semua tuh. Si budakal, si budegil pun dari Nabi Adam keturunannya itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sampai di sinilah khutbah Jumat kita. Semoga menjadikan asbab cinta kita luar biasa pada sesama muslim. Walau dia dari marga manapun. Tidak ada jaminan orang Mandailing lebih baik dari orang Minang. Tidak ada. Hilangkan mitos itu di otakmu. Kau jangan nikah ya dengan orang Mandailing. Itu hebat. Kau kira orang Mandailing ini baik semua? Tukang rasa pun ada orang Mandailing. Banyak orang korban rasa. Orang Mandailing itu penyebabnya sebagian itu. Jadi jangan sok-sok dengan keturunan. Orang Mandailing bisa ke surga, bisa ke neraka. Orang Mandailing bisa waliullah. Ada namanya Abdul Qadir Al-Mandili, Al-Mandelingi. Pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram. Orang Mandailing. Tapi ada penjahat besar orang Mandailing. Orang Minang, Ahmad Yasin Al-Padani, Al-Padangi, orang Padang. Muhaddis dunia. Ulama-ulama besar sekarang ini ada hadisnya nyangkut di satu mata rantai sanad. Ahmad Yasin Al-Padani, orang Padang. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, jangan main-main. Itu gurunya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, di mana keduanya tokoh besar yang membuat Indonesia ini merdeka, salah satu saudara-saudara. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Apa alasanmu merendahkan suku lain? Jangan, tapi andalkanlah amalmu, sikapmu, akhlakmu kepada orang. Barakallah li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ajril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahmal hikmah bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i